puang, pabarakan apa sedekahku, jadikan aku menjadi anak yang soleh dan salihah. Puang, malasa kapa kokoi, pabarakan apa sedekahku, engkau sembuhkan sapunya sakit. Ya Allah, dalam rangkan gunda gulana, punaika masalah, barakahnya sapunya sedekah ya Allah, engkau kurangi sapunya masalah. Alhamdulillah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Baik, alhamdulillah. Tersyukur si mapuji dan rigangka lo resiara jangan napung Allah Ta'ala. Nasabang kamuan nesikin na wring umur malampi dan niat tubuh menjabat, sehingga na kepada engkau siki hadir iwan niat untuk laksanakan nierudin re peringatan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang timpa kengi laleng asalamaken, Nabi jello kengi laleng apa tiruang, sehingga riola yewe dua wanua ya naritulino letu akhirat. Mudah-mudahan insyaallah degaga onrota sangadinna surga pamasena pung Allah Ta'ala. Amin ya rabbal. Maka kita laksanakan peringatan maulid ini betul-betul karena cinta. Karena korban itu, korban tenaga, korban waktu, korban materi. Pakai itu biaya, dipakai motor engka bensinna, dipakai otoe pasti diisi pertalite, cilata. Pakai itu biaya. Jadi semua berkorban, betul? Jadi bukan setengah-setengah kita hadir pada malam ini. Tania setengah-setengah karena betul-betul karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala pengorbanata sininna engkai manang rijama yesoy mancaji manangnya palam maraja matu dia suri munrinna pung Allah Ta'ala. Amin ya rabbal. Nasabab benengetannya nabita nadegaga tau sugi, benengetannya nabita degaga pejabat, benengetannya nabita tidak ada manusia, tapi nasabari nabita laulaka lama khalaqtu lafulaka. Seandainya bukan engkau ya Rasulullah, seandainya bukan engkau ya Muhammad, maka tidak ada langit bumi berserta dengan isinya. Tapi disebabkan oleh Rasul, maka kita hadir. Disebabkan oleh Nabi Muhammad, maka pejabat hadir. Disebabkan oleh Rasulullah, maka orang kaya hadir. Maka salah satunya kita hadir dalam peringatan maulid ini supaya muncul motivasi, supaya mencaji muhasabah diri, supaya kita lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Nah, sebab perjuangan ini bukan hanya perjuangan sampai di dunia, tapi sampai nanti di akhirat kemudian. Allah lengan relebona ilino adalah Allah lengan cinampo mi. Perjalanan di dunia ini adalah perjalanan yang begitu sangat singkat. Kita akan menuju perjalanan yang begitu sangat panjang. Mabela lakde. Yang itu perjalanan menuju kehidupan akhirat kelak. Magai hitungan dunia dengan hitungan akhirat beda. Satu hari di akhirat, hitungan dunia 1000 tahun lamanya. Kalau rata-rata umur tak hanya 60 sampai 70 tahun, ternyata hitungan akhirat kurang lebih hanya 90 menit. Artinya cinampo mie. Nang katoha tau dena sadar. Dena tada, dena talinga, loina salai linoi. Neloki lo tega musti mate ki. Degaga na pasangadi pung Allah Ta'ala. Tau sogi mate, tau kasiasi mate, urwane mate, makunrai mate, ustase munribi. Ini kalau macerang. Tapi semua telah diatur dan telah ditentukan oleh Allah. Nah intinya nasa nabitan dari komelo kinasa salama. Hanya dua golongan pada cengi. Aga ya roh. Yang pertama perbaiki hubungan kepada Allah. Yang kedua perbaiki hubungan tak kepada manusia.
Kama toni mato soniki masempajang. Pulang balik ke tanah suci. Senin Kamis kita pasal sunat. Neka majaki membali bola. Ndak baik sama orang lain. Jahat sama tetangga. Bisa saja solat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Betul? Ada orang rajin solat. Ada orang rajin tahajud. Ada orang rajin umroh. Tapi raja Pak Gosip. Dia tuh kok ya Pak Gosip. Tidak ada jadi belau Pak Gosip. Siapa bilang? Maka datang peringatan Maulid bukan hanya sekedar gaya-gaya. Datang peringatan Maulid bukan hanya sekedar seremonial belaka saja. Datang peringatan Maulid bukan hanya sekedar telok nasoko. Tapi untuk bermuhasabah diri. Ya Allah, berbagai macam dosa yang kami telah lakukan. Gana dosa pernah kami lakukan 1 tahun yang lalu. Maulid yang lalu. Sekarang maulid lagi 1 tahun bertambah secara matematik. Secara hitungan hakiki, umur kita semakin berkurang. Cepat maupun lambat, jauh maupun dekat, maka semakin kita dekat untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikan peringatan maulid penggugur dosa-dosa. Nah sabar rupa tahu ada gagal, rupa tahu ada gagal dosa anak. Kamana dosa anak tahu ye? Betul? Nama ustaz Maya dosa anak. Maka dimundri purata masepajang nasa nabita. Dimundri purata sembahyang habis ke solat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kata Rasulullah, apabila dia habis solat, pura mas sempajang na baca rawik katelu dendre, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maka dosa-dosanya 1 tahun yang lalu, dan niat dosa-dosanya 1 tahun yang akan datang. Nadam bagaimana nih pungala ta'ala kuritu. Amin ya rabbal. Maka beristighfar, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Semuanya astaghfirullah. Masya Allah. Astaghfirullah minal khataya. Maka ucapkan pura kimas sepajang, istighfarlah dahulu. Engkau tahu itu pura mas sempajang. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung lutu. Langsung terbang. Mau kemana? Tudak koyolo. Betul? Berduduk dan lulu istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Engkau maka ada ustaz malam pelade poncoki. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Engkau maka ada ustaz malam pemopi poncoki si. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Engkau maka ada ustaz malam pemopi poncoki si. Astaghfirullah. 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 Engkau maka ada ustaz malam pemopi wadimoro. Astaga. Nega gaya roh. Hanya sampai astaghfirullah. Ampuni kami ya Rabb. Hanya Kau yang memberikan ampunan kepada kami. Ampuni kami ya Rabb. Datang peringatan Maulid sebagai penggugur dosa-dosa yang telah lalu. Pahalanya pada datang ini bermaulid luar biasa ini. Kata Nabi SAW, barang siapa dia melekatkan kakinya barang siapa melekatkan kakinya untuk mendengarkan ceramah Maulid. Nigi tahu Makkah aja nomor kelinga ceramah Maulid, maka seluruh materi yang dilewati, apakah dedaunan, apakah babatuan, apakah kerikil, semua materi yang dilewati akan menjadi saksi nanti di akhirat kemudian. Tidak akan berhenti materi itu menjadi saksi sebelum kita diantarkan matama di surga pamasena pung Allah Ta'ala. Barakatna mauliyeh. Amin. Yang kedua kata Rasulullah, barang siapa dia duduk Ni gini kita tunang mareng kalinga ceramah.
Barang siapa dia duduk mendengarkan ceramah sampai selesai ceramah itu, maka duduknya kata Rasulullah lebih mulia daripada sholat sunat 100 rakaat. Lebih lawang kena pura masa baca sunnah langsung 100 rakaat. Ada mi? Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi tidak semua. Ya tomeroloy. Tapi datang peringatan Maulid, maka Allah akan berikan keberkahan yang sungguh luar biasa. Bahkan angkamato malaikat mengelilingi bumi ini 7 kali dia kelilingi. Semua yang dilihat oleh malaikat akan dilapor kepada Allah. Ya Allah, lapor, ada di situ perkumpulan. Di mana letaknya malaikatku? Di Indonesia puang. Tega tujuannya di Indonesia, bilang di Sulawesi Selatan puang. Tega tujuan di Sulawesi Selatan, bilang di Kabupaten Wajo. Di mana letaknya Kabupaten Wajo? Di Kecamatan Belawa. Di mana letaknya di Kecamatan Belawa? Di desa Desa Lautang. Di mana letaknya di Desa Lautang? Di Dusun Lakoro. Apa dia lakukan malaikatku? Dia duduk bertasbih menyebut namamu ya Allah. Apa nak baca malaikatku? Dia baca tadi subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Terus milawi 2 kuhidi puang. Apa nak minta malaikatku? Dia minta kepadamu ya Allah, tempatkan aku ke dalam surga, karena surga itu tempat yang paling indah. Terus yang kedua, jangan kau tempatkan katanya ke dalam neraka, karena neraka tempat yang paling hina. Berkata Allah kepada malaikat, jangan kau tinggalkan tempat itu sebelum yang datang pada malam itu ku terima doa-doanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakatna maulid. Amin. Maka minta puang punai kalasa makasih malasa ka makkokoy puang madoko ka makkokoy puang, tapi wo perengangi puang supaya datang peringatan maulid. Mudah-mudahan barakatna maulid mu pangat dalasaku. Wo puang maega kasih masalah aku. Nasabak dia sengir rupa tahu dia gagal masalahnya. Betul? Kemana masalahnya tahu tapi menurut survei yang paling banyak masalahnya perempuan. Menurut survei, tanya tuh ya. Menurut survei, masalah yang pertama arisan ade panendre, malipuno sih. Maka pinendre. Masalah yang kedua cicilan ade panalunas. Masalah yang ketiga anak-anak melo iboting. Itu na jadi masalah. Yang jadi masalah bapaknya loto. Maka ya Allah, berbagai macam masalah yang aku hadapi, maega pun masalahku, kurangi sepunya masalah, barakahnya peringatan maulid. Ya Allah, jadikan aku menjadi anak yang soleh dan saleha. Mabetai puang, mudah-mudahan barakahnya maulid. Jadikan aku menjadi anak yang soleh dan soleha. Ternyata peringatan maulid maega barakahnya. Ternyata peringatan maulid bukan hanya sekedar untuk mewujudkan cinta kepada Nabi, tetapi sebagai untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ditempatkan kita tempat yang paling tinggi, yanaritu surga pamasena pung Allah taala. Hadirin sidang jamaah maulid, maka kenapa mesti dilarang bermaulid? Pangkatau tu makoko gerakan anti maulid, gerakan anti takziah, gerakan anti yasinan, gerakan anti maulid karena bid'ah, gerakan anti maulid karena neraka. Singin neraka mana manida bahas, dia negara surga, neraka, maulid, neraka, Isra Mi'raj, neraka, tapi sekalinya ya langit telobu, napa capu. Kenapa mesti dilarang? Apa salahnya di peringatan maulid? Di mana letak kesalahannya? Di peringatan maulid ada mengaji. Itu mengaji baik apa tidak? Baik. Di peringatan maulid ada ceramah. Itu ceramah baik apa tidak? Baik. Di peringatan maulid ada silaturahmi. Di silaturahmi baik apa tidak? Baik. Di peringatan maulid ada telur. Itu telur baik apa tidak? Masya Allah. Apalagi? Ada hadiahnya sebentar. Masya Allah. Pak Ketua, mana hadiah utamanya? Nah ini, subhanallah. Warna biru, warna orange, warna pink, warna hijau. Nggak tahu di mana bagianku sebentar. Uti hijau ke Bulukumba. Itulah hikmahnya.
Ternyata dengan peringatan Maulid, silaturahmi jalan. Di peringatan Maulid, supaya kita bina anak-anak tak generasi-generasi Islam, supaya mereka dekat dengan masjid. Masya Allah, Masjid Raudatul Talibin, cantik luar biasa. Masya Allah, baru aku lihat berwarna putih. Masya Allah, berarti wujud dan kebersihan itu adalah menjadi tolak ukur panitia dan pengurus masjid ini. Anak-anaknya Masya Allah, subhanallah, jago mana. Engkau tahu tadi napa lah ilongi. Engkau tahu mat jogi mi madus sai mat cuy-cuy mi. Tapi insya Allah salah satu untuk membina anak-anak kita. Karena generasi sekarang makokoy, kalau bukan karena Islam, kalau mereka dengan adab, dengan akhlak, dengan Al-Quran, mau dikemanakan lagi anak-anak kita sekarang? Berbagai macam guncangan dan ujian di luar sana yang akan mempengaruhi otak-otak anak-anak kita. Ia Riolo Romai kalau bercerita tentang narkotika hanya di Jakarta dan di kota-kota Makassar. Tapi sekarang bisa saja narkotika sudah ada di Kecamatan Belau. Bisa saja. Tapi ada yang lebih berbahaya, Bu, daripada narkoba. Apa itu? HP. Betul? Iya, narkoba, Pak. Anak-anak remaja, Pak. Bahkan sampai kakek-kakek bisa pakai narkoba. Tapi kalau anak-anak sekarang mapamule anak lolo macatuni mang HP. Nacan. Nasaba iyero emakna naselamat jallo ya anak-anak HP nalangi. HP ko. Betul? Ternyata itu mampu merusak otak anak-anak kita, Bu. Pekogani pale carana Ustaz, maka paling utama didik anak ta dalam bentuk agama. Paling bagus pertama yolo TKTPA atau kasih masuk di MIN, kasih masuk di MTS atau kasih masuk di pondok pesantren. Itu yang bagus dan lebih utama. Coba makin. Kalau di pesantren mana bisa main HP? Nah, tanai yolo, kira-kira ilmu apa yang bisa menghentikan anak ta main HP? Ilmu apa, Bu? Sandro, dia nampak. Betul? Sapang tidak jadi, caw sapangi. Indo na lamaciangi, denule pa Indo na mang HP to. Kalau saya dididik anak dengan Al-Quran, dididik mereka dengan agama, dididik mereka mulai dari saat ini, dididik mereka dengan Al-Quran, maka insya Allah akan menjadi cerminan nanti di akhirat kemudian. Kadang penganggama raja, minta maaf ke Bapak Ibu. Kadang ada orang tua baru merasa bangga orang tuanya kalau ada anaknya jadi pejabat. Tidak dilarang jadi pejabat, tidak. Kadang ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi anggota dewan. Tidak dilarang jadi anggota dewan, tidak. Kadang ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi bupati. Tidak dilarang jadi bupati. Tapi bagusnya berbangga juga dan bersyukur juga. Narekung kanata maca baca kurang. Kamodal juga itu. Kenapa? Ketika pada hari itu umpamanya disuruh nata pergi mengaji, anak pergi kau mengaji, matama kau di TKTPA, nan apalah Bismillah, nan apalah surah Al-Fatihah, nama teki la potomato, mateki kurang persiapan, ditanya dalam kubur man rabbuka, tidak bisa jawab, man nabiuka, tidak bisa jawab. Pada saat itu ada anaknya mengaji, dia bacakan Bismillah, dia bacakan surah Al-Fatihah, makutane malaikat mungkar, nakir, siapa tuh mengaji di dunia? Nabi lagi nakir anaknya yang kusiksa orang tuanya sekarang. Nabi le mungkar kalau begitu hentikan penyiksaan. Barak kanannya pintar baca surah Al-Fatihah. Baru Al-Fatihah berhenti penyiksaan. Bagaimana kau dihafal Al-Quran 30 juz? Kata Ahmad bin Hanbal, seandainya kau minta sama Allah, seandainya melaku ripung Allah Ta'ala, dan cuma satu permintaanmu diterima oleh Allah, kau minta sama Allah, Rabbi habli minas solihin, ya Allah karuniakan kami Allah anak yang soleh dan soleha. Barakana sekolah gamai. Itu pak bagusnya di sekolah gamai anak-anak tak, supaya mereka dengan baik, hikmah dengan belajar. Jangan mengatakan sekolah anu Ustaz katanya mahal. Siapa bilang mahal? Justru di mondok di pesantren itu Pak kurang bisa pengeluaran.
Cuma Pak, bayangkan. Kalau sekolah-sekolah yang lain, bensinnya saya PP 10.000. Belum piwang makannya. Tapi dia nak sempajang. Cica misi minggu. Kesona mi Jumat. Terlambat matama maka tilesu. Cuma Pak. Tapi kalau di pondok pesantren terjamin tajudnya, terjamin duhanya, terjamin sholat 5 waktunya, pasti di masjid, mengaji 24 jam. Kalau ada anak-anak yang mungkin kita dalam keadaan masa tua, ya turugi ke iya anak tapura masih sekolah agama, tidak mungkin masih sekolah lainnya. Yang bisa mengajikan bacakan surah Yasin kita, yang ketika menghadapi sakaratil maut, adalah anak-anak kita yang pintar mengaji. Tidak mungkin yang hanya pintar menyanyi, tapi dia bisa mengaji. Bacakan surah Yasin, menghadapi kematian bacakan surah Yasin, itulah yang akan kita lupa. Napa ni matuna sesale, narik kumatoa ni lapung Indo. Napa ni sesale, narik kumatoa ni lapung Ambe. Napa ni meron na pasikola anak na diagamay, narik kuning kalingan, anak na maring kalingan baca surah Yasin. Hadirin sidang jamaah maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dengan memperingati maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama wujud cinta kepada Nabi, yang kedua salah satunya untuk menjadi anak-anak kita dibina mereka untuk mencintai agama Islam. Paling tidak dia tahu sejarahnya Nabi, siapa namanya anaknya Rasulullah, siapa namanya istrinya Rasulullah, siapa nama ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa nama anak pertamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba adik-adik mana tadi yang menyanyi? Tega mana ini? Nesu nih. Cakarudu. Mana kagak tidak ada cakarudu? Nah, lalengi, masya Allah. Atau ini ibu dekat pintu. Itu yang ini dekat pintu. Ada. Sini. Mau telur. Coba sini. Ya. Masya Allah. Sini naik sini. Tapi panitia cabutkan telur dulu 2 biji. Mohon maaf. Yang sini mi supaya dapat hadiahnya tahu. Sini. Naik sini. Yang ini. Dua. Mana kasih ini mi? Pegana 2 ya. Mic 1. Mic. Ya. Sini. Perkenalkan dulu siapa namanya sini. Ya. Perkenalkan siapa namanya, sekolah di mana? Ya, perkenalkan siapa nama tak? Nama saya Fika Inayah. Sekolah di Nisa Sadia nomor 1 Putri Benawa. Ya, kelas berapa makin sekarang? Kelas 3. Cita-citanya mau jadi apa? Dokter. Masya Allah. Amin. Yassarallah, Allah mudahkan insyaallah. Karena beliau bercita-cita jadi dokter, langsung didoakan dari saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa nama panggilannya? Afika. Afika mau telur? Mau. Saya juga mau. Oke, tidak apa-apa kalau Afika mau telur, tapi jawab dulu pertanyaannya Ustadz. Boleh? Oke. Siapa nama anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama? Pikir salah. Siapa namanya? Mau telur? Mau? Coba. Mau? Ya, mau. Siapa paling namanya anaknya Rasulullah yang pertama? Abu Qasim. Abu Qasim, masya Allah, dapat telur 2. Tepuk tangan dulu untuk Wasifah. Terima kasih banyak nak. Mudah-mudahan cita-citanya dimudahkan oleh Allah jadi dokter, insya Allah. Mudah-mudahan ibundanya sehat, panjang umur. Ada Nyi Mama? Mana Mama? Di rumah. Dega agak halangan. Bapak? Tidak ada juga. Jauh ketiga ya? Meninggal bang. Ini. Sini.
meninggal. Masya Allah, subhanallah. Langsung ketua panitia yang bertindak. Kemampuan saya hanya 2 telur, tapi ketua panitia bertindak Muhammad teluk kanto-kanto. Tahu aku nak panggil apa ketua? Masya Allah. Oke, baik. Siapa nama panggilannya tadi? Afika. Afika. Mama sudah tidak ada. Oh, bapak. Oh, bapaknya yang meninggal. Kapan bapak meninggal? Tahun 2023, berarti 1 tahun yang lalu. Afika pernah rindu sama bapak? Rindu. Kalau rindu dia apa? Panggil bapak. Sakit bapak? Sakit. Apa doanya kedua orang tua dulu, Fika? Rabbi ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Masya Allah, luar biasa. Inilah Pak modalnya bapak yang mungkin sementara di alam kubur, tapi karena doanya anak-anaknya mudah-mudahan diringankan di alam kubur. Tepuk tangan untuk anak-anak kita. Luar biasa. Miss Asadia ini membina anak-anaknya, generasinya yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak nak, duduk maki palik karena dapat maki telur. Tepuk tangan untuk beliau. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bahri ya Allah. Semuanya salatullah salamullah ala toha. Salatullah salamullah ala yasin. Masya Allah, alhamdulillah. Hadirin sidang jamaah maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ada lagi berkata Ustadz, kenapa dalam peringatan maulid itu selalu identik dengan telur? Kenapa mesti kita bawa telur? Lalu ngatiku paloki manre telur. Tidak mungkin telur itiwi ke rumah yandre. Betul? Ternyata dalam pemaknaan telur itu ada maknanya. Itu telur dimanapun dia keluar, tega-tega mesu itu telur selalu berbentuk bulat. Tidak pernah kalian telur persegi pak. Artinya apa? Dari manapun dia keluar, apakah dari ayam, apakah dari iti, apakah dari burung-burung, itu telur selalu berbentuk bulat dan tidak pernah berubah. Memberikan isyarat kepada kita, wahai umatnya Rasulullah, kenapa mesti telur? Dalam peringatan maulid supaya memberikan isyarat kepada kita, memberikan gambaran kepada kita, jangan kau cepat berubah. Dahulu anak kau masyarakat biasa, setelah jadi pejabat jangan kau berubah. Nah, kau dahulu hanya masyarakat biasa, setelah jadi orang kaya jangan kau berubah. Pabiasa dan nasa agamae narekungkang kana cede biasa rupa tawe rasa timbul kesombongannya. Dahulu masyarakat biasa, setelah sogi-sogi cede sombongnya minta ampun. Napi sogi-sogi cede ama matodo nilonna. Apalagi nak pakai ni ulawang namo den mapella makapito. Jadi biasa saja. Bu, biasa saja. Ndak usah terlalu gimana gitu. Betul? Pak, biasa saja. Kehidupan di dunia ini adalah merupakan titipan. Narampi pung Allah Ta'ala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah aku ciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum, hanyalah ujian bagimu. Siapa yang terbaik? Ayyukum ahsanu amala, adalah orang-orang yang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Jadi yang itu nareke pung Allah Ta'ala papedecetta di bali bolata
Aprecetta di Sikampota, babalecetta di Balibolata, itu yang akan menanti dan menunggu kita. Bahkan menurut pepesan Laugi, anak, ambil ko sifatnya itu garam. Ala ko sifatnya itu peje. Kenapa itu garam anak? Itu garam masempo na marua. Memiliki 10 di pasai, liwan egana. Tapi coba lihat itu garam anak. Biar bagaimana pun enaknya masakannya sayur, tapi nada kode gaga pejena tidak terasa itu masakan. Betul? Biar bagaimana pun enaknya masakannya konro dan coto, tapi nada kode gaga pejena tidak terasa itu masakan. Artinya nak, itu garam sederhana, itu garam masempo, tapi dena jadi nada kode gaga pejena. Anakku, ala ko sipana peje, sederhana mapau, sederhana bicara, sederhana berkendaraan, tapi nare kodek gaga ki disappa ki. Engkau metotau selede gaga disappai, tege pengaji, tege pak ketua, tege pakan, karena kalau datang bagus perasaan. Tapi engkau metotau asalengkai bau mapakire-kiring. Hai, dito gaga to bilaw mampukuro. Amin ya rabbal. Nah, datang peringatan Maulid dengan telur, mewujudkan kita untuk jangan cepat berubah. Kenapa disuruh untuk bawa telur? Untuk dianjurkan banyak sedekah. As-sedekaki namo nitode cedek muna. Diala barakana supaya sedekah bisa jadi tolak bala. Diala barakana sedekah Allah jauhkan dari segala musibah. Diala barakana sedekah supaya Allah kirimkan kita keberkahan hidup. Kenapa sedekah? Supaya mudah segala urusan. Aro, dengan sedekah bisa jadi tolak bala. Maka dia Andre Gurutta benengnya narapi ulam mauli. Benengnya narapi ulam mauli. Na desi segagaw di masedekang. Desi segagaw di maberiang. Maka ala kogolla sisinru na mualangi bere-bere. Mancajin itu pasidekah maluppo rilona pung Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Sedekah bisa jadi tolak bala. Kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Tahu Nabi Ibrahim? Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihi salam didatangi seorang anak muda. Berkata ini anak muda, "Assalamualaikum Ibrahim." "Ye, waalaikumsalam." Maka kina tabe Ibrahim, saya datang ini di rumah tak. Maka memang insya Allah minggu depan saya mau menikah. Loka boting. Nama agai udupai ki Ibrahim datang ke pestaku untuk doakan saya. Mudah-mudahan saya mendapatkan doa dari Ibrahim supaya berkah kehidupanku. Berkata Ibrahim, tunggu dulu dilihat agenda. Apa di agenda apa? Oh, minggu depan kosong. Berkata Ibrahim, minggu depan saya datang di pestamu. Berkata itu anak muda, insya Allah selamat ki Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan minggu depan kita ketemu. Lisu itu anak muda. Sekali dan li seorang anak muda datang lagi tamunya Ibrahim. Tamu tak diundang memberikan salam. "Assalamualaikum Ibrahim." "Waalaikumsalam." "Nika ini saya tamu tak. Bila tidak pernah kebaku janji, bilang cocomi saya tamu tak diundang. Nika memang ikut, bilang saya ini malaikat menyamar sebagai manusia. Bilang malaikat siapa? Bilang saya lah malaikat pencabut nyawa. Nama lainnya malaikat Israel." Langsung maseling Ibrahim. Baralona mate. Tidak, kata Israel, hanya ingin menyampaikan kabar kepadamu. Hanya ingin menyampaikan kabar kepadamu Ibrahim. Apa kabarnya Israel? Ibrahim, semoga anak muda tadi anda tanya kok. Kamu tahu tidak anak muda anda tanya kok tadi? Ya, dia itu seorang anak muda. Terus mau menikah minggu depan. Terus nak kode gagal halangan saya datang di pestanya. Berkata Israel, cocok Ibrahim menurut catatan manusia minggu depan lo iboting, tapi ternyata catatan Allah besok tiba masa ajalnya. Langsung maseling Ibrahim kasih nadepa na pura boting. Maka di Israel iga suruh terlambat boting. Bahaya. Masih ada yang belum menikah di sini. Berkata Ibrahim, bisakah ditunda? Tunda-tunda mi dulu kasihan apa dena minta tuloni boting. Berkata Israel, ya kuelona pun Allah Ta'ala bisa saja ditunda. Tapi maunya Allah
Kalau maunya manusia bisa saja ditunda, tapi maunya Allah tidak bisa ditunda. Ketika tibanya masanya ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jikalau ajal tiba seseorang, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Berkata Nabi Ibrahim, ya ko perintah pole dari Allah Ta'ala, harga mati sami'na wa ta'na, silakan laksanakan dan taati. Pergi malaikat Israel. Ditunggu sampai besok, tidak ada pengumuman. Ditunggu sampai asara, degaga ambulans lewat. Ditunggu sampai lusa, degaga tomate. Sampai 1 minggu, jadi ini orang anak muda menikah. Sambil datang Ibrahim berikan salama, barakallah, 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 salama, 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 salama. Sambil berkata dalam hatinya, magi adik na mati ye. Menurut informasi mati. Kenapa belum mati-mati? 1 tahun belum mati-mati. 2 tahun punya anak. Sampai ajalnya, sampai umurnya 60 tahun. Baru mengembuskan nafas terakhir. Setelah mengembuskan nafas terakhir, Ibrahim ketemu kembali dengan malaikat Israel. Berkata kepada malaikat Israel, Israel, pak beleangku. Bele-bele kok. Menangkap. Silalo kong ka langsung bilang bele-bele. Israel, semoga baru-baru yang meninggal tadi. Ya. Dia itu anak muda yang datangi ke 60 tahun yang lalu. Yang kau katakan katanya besok meninggal. Tapi ternyata ajalnya sampai 60 tahun. Berkata Israel, tunggu Ibrahim, ku jelaskan kau. Ada kronologi kejadian sehingga terjadi seperti itu. Bahasa agamanya namanya tabayyun. Bahasa gaulnya check and recheck. Jadi Bu, jangan cepat menjustifikasi orang. Betul? Engkau tuh tahu, Bu, macalade nanile orang lain, baru dia tidak tahu dirinya. Betul? Ya kau tahu ada cerita nyanyi, oh deh, astagfirullah. Nah cerita mana? Anu meto, kenapa ini? Jangan selalu cepat menilai orang lain. Berkata Ibrahim, Israel, semoga ketika dia pulang itu anak muda dari rumahmu 60 tahun yang lalu. Ya, dia mendapatkan seorang kakek-kakek dalam keadaan kelaparan. Ya, terus masih bebuana. Bahasa Ogina masih bebuana. Bahasa Indonesianya timbul rasa ibanya. Bahasa Bulukumbana masih nyahana. Orang Bulukumba. Ada orang Bulukumba di sini. Masih bebuana terus. Kasihan ini anak muda. Terus dia beli roti ini anak muda. Beli roti ini anak muda Ibrahim. Kemudian nak kasih itu anak muda. Terus dia minta kepada Allah, Pak makan ini. Karena dia minta dikasihani, maka anak seorang kakek-kakek dalam keadaan kelaparan bermunajat di hadapan Allah sambil berkata, ya Allah, paberakana, paberena roti ya anak mudai. Mudah-mudahan engkau panjangkan umurnya, engkau mudahkan segala urusannya. Arasnya Allah terbuka, doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tertunda ajal karena sepotong roti. Baru sepotong roti tertunda ajal sampai 60 tahun. Bagaimana kalau sumbang ku semeng 50 tahun? Alhamdulillah. Apa kebutuhannya masih banyak. Ya alhamdulillah. Berin aku semeng. Subhanallah. Dengan sedekah bisa jadi tolak bala. Dengan sedekah Allah bukakan pintu rahmat. Dengan sedekah Allah mudahkan segala urusan. Dengan sedekah bisa jadi panjang umur. Dengan sedekah Allah mudahkan segala urusan. Anak-anak yang nakal, coba barakah, puang, pabarakan apa sedekahku, jadikan aku menjadi anak yang soleh dan salihah. Puang, malasa kamakokoi, pabarakan apa sedekahku, engkau sembuhkan sapunya sakit. Ya Allah, dalam gerakan gunda gulana, punaika masalah. Barakahnya sapunya sedekah ya Allah, engkau kurangi sapunya masalah. Alhamdulillah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Semuanya Allah ya Nabi salam. Masya Allah ya Rabb. Pandang kami dengan pandang rasa kasih sayang. Pandang kami dengan rasa rindu.
alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah egana rupa salawa pura dibaca egana rupa papinyamang kari perdingi wani nasabangkan na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya bukan Nabi Muhammad na tidak ada di dunia ini. Pertanyaannya puramoki ka udami ku nabitta, puramoki ka maringaran ku nabitta, puramoki ka bacangi salawa Yesus nabitta, puramoki rela berkorban untuk Nabi. Ya kode jangan salahkan kenapa urusan tak selalu gagal, kenapa usaha tak selalu gagal, kenapa selalu ada bermasalah. Karena kita tidak pernah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dengan salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya semua akan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bu alani pakai makasing setiap pura kita sepanjang pura kita sebaca subuh baca lalu salawat Jibril. Ini salawat Jibril bisa jadi benteng, bisa jadi pengobat, bisa menjadi bisa jadi tolak bala dengan salawat Jibril. Bagaimana cara membacanya? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 1000 kali habis salat subuh. Bu, mendaftar ya anak tapi 3 KPNS, daftar kuliah, mau mendaftar polisi, amalkan ini. Habis sholat subuh 1000 kali sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 1000 kali. Bisa? Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau itu kita lakukan, mudah-mudahan segala doa-doa kita insyaallah dapat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hal-hal yang mungkin bisa mendatangkan musibah, mudah-mudahan Allah jauhkan dari segala bala dan musibah itu, dan insyaallah bisa menjadi tolak bala buat kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin.